Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita akan membahas bab istinja. Bahasanya istinja. Istinja ini bagian daripada thaharah. Tahu istinja? Istinja itu apa istinja? Istinja itu adalah faslun fil istinja wa adami qadil hajah. Mulai ini fasal itu istinja dan adab-adab buang hajat. Istinja itu cebok. Ya. Ini kalau seandainya agak mendetail izin penjelasannya, mohon maaf kalau dianggap tidak pantas, tapi insyaallah ini kajian fikih. Fikih ini memang harus mendetail penjelasannya. Tidak seperti itu. Jadi kita pemahamannya ini nanti kurang jelas kalau kita tidak menjelaskan secara rinci. Istinja itu adalah wa huwa min najawtu syai' ay qata'tuhu wa ka'annama al-mustanjiya yaqta'u bihil adha an nafsi. Ya. Bermula ini fasal yaitu menjelaskan tentang istinja dan etika-etika ketika kita ingin buang hajat. Istinja yang diambil dari kata najawtu syai', memutuskan, aku memutuskan sesuatu. Nah, itu istinja. Kenapa bilang seperti itu? Karena seakan-akan orang yang melakukan istinja telah memutuskan kotoran dari dirinya dengan istinja tersebut. Jadi istinja itu artinya najawtu syai', memutuskan sesuatu. Itu istinja. Seakan-akan kita kalau beristinja ini membuang, memotong yang najis dari dalam diri kita. Kita potong yang najis itu dan kita bersihkan. Ini disebut dengan istinja. Nah, itu adalah istinja. Apa dari istinja? Memutuskan sesuatu kotoran yang ada di dalam diri kita. Aku memutuskan sesuatu, itu najawtu syai'. Apa yang diputuskan? Memutuskan. Seakan-akan orang yang beristinja itu memutuskan kotoran daripada dirinya. Kemudian hukum daripada istinja. Apa hukum istinja? Apa hukum istinja? Bunda, ada yang tahu? Irfa, aidiyakunna. Istinja itu bisa hukumnya wajib, bisa pula hukumnya sunnah, bisa pula hukumnya makruh, bisa pula mubah, dan bisa pula haram. Tergantung dengan kondisinya. Kapan istinja ini hukumnya wajib? Ya, ketika keluar yang mengandung kebasahan. Jadi kalau ada sesuatu keluar dari dua jalur, ya, itu basah, maka dia wajib hukumnya dia beristinja. Wajib kita istinja. Banyak hari ini orang tidak paham istinja. Apalagi mungkin kita sampaikan saudara-saudara kita, ini penting. Ya, suatu sopir itu kan, suatu sopir truk itu kalau sudah tiba saatnya itu tak kuasa lagi, di mana dia terasa sih, dia melepaskannya dan pakai lagi istinja. Maka ketika dia mengeluarkan sesuatu basahan, maka di situ wajib hukumnya untuk beristinja, membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Jadi itu penting. Jadi jangan kita remehkan istinja. Hal yang kecil itu jangan kita remehkan. Makanya di dalam hadis Nabi ada dikatakan ketika Rasulullah itu melewati apa? Melewati ada dua kuburan. Kemudian dia melihat, mendengar ada dua orang yang sedang disiksa. Diambillah pelepah kurma yang basah, ditancapkan di atas kubur. Karena pelepah kurma yang basah itu bisa memberi keringanan azab mereka yang dengar. Apa yang mereka itu bisa disiksa? Yang pertama, mereka ini suka riba. Nah, hati-hati, riba itu bukan masuk neraka. Baik di dalam kubur itu kita disiksa. Tapi ibu-ibu di sini insyaallah ada yang riba. Riba itu besarnya dosa. Sama dengan makan daging kawan sendiri. Makan daging bangkai kawan sendiri, bukan daging kawan yang hidup, daging bangkai kawan sendiri. Ya, riba itu apa? Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah.
Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu pada diri teman kita yang mana benar itu terjadi, tapi kalau kita bilang tentu dia tidak suka akan hal itu ghibah. Makanya sahabat bertanya, apa kata sahabat? Kalau seandainya yang kita omongin itu benar, di mana wahai Rasulullah? Itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau tidak benar, namanya fitnah. Al fitnah itu asyaddu, fitnah itu lebih kejam daripada ini. Jangan sampai kita ghibah saudara-saudara. Itu membuat kita disiksa di dalam kubur. Yang kedua adalah mereka meremehkan apa? Istinja itu. Istinja yang tak bersih. Makanya istinja itu ada caranya. Di dalam Islam sampai sedemikian itu diajarkan kita. Cara duduk yang benar dalam saat istinja itu diajarkan. Bukan langsung sembarangan ada, langsung jongkok, ada caranya, ada tekniknya, ada yang perlu kita tekan supaya keluar semuanya. Tidak lagi dia keluar di saat kita sholat. Alhamdulillah, kalau istinjanya tidak benar, wudhunya juga tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, sholat juga tidak sah. Semuanya hancur karena istinja. Nah, itulah yang kita remehkan. Itu penting. Sholat itu suci dari hadas dan najis. Air kencing yang kita keluar itu bendanya najis. Jadi kalau wudhu kita tidak benar, ya berpotensi besar, untuk air semua yang ada dalam diri kita yang kita keluarkan itu berpotensi untuk tidak keluar semuanya. Makanya di dalam Islam diajarkan gimana duduk yang benar saat kita istinja supaya dia itu keluar semuanya, ada dengkingnya. Bisa keluar, ditekan nih di atas. Nanti ada cara-cara gimana jongkok yang benar. Ya, kalau kita mencantum saja bisa sih, tapi akan masih ada sisa-sisa. Tidak semua orang ya, ini tidak wajib juga, sunnahnya seperti itu supaya dia keluar. Tapi ada juga orang itu yang biasa-biasa aja, tapi bisa keluar. Tapi untuk menghindari kejadian yang tidak maka kita ikutilah jalan-jalan namun yang sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istinja itu hukumnya wajib bagi sesuatu yang keluar dari tempat kita itu adalah kebasahan. Kemudian istinja itu hukumnya sunnah kalau keluarnya itu bendanya kering. Kalau keluar misalkan buang hajat, keluar bendanya kering, batu kering keluar. Nah, gimana hukumnya istinja? Batunya kering misalnya. Maka sunnah hukumnya kita istinja. Kemudian yang ketiga hukumnya mubah. Kapan hukum istinja itu mubah? Ketika wilayah kemaluan kita itu ada keringat di situ yang mengelilingi itu, maka di sana hukumnya mubah ketika istinja. Dan istinja hukumnya makruh ketika kita buang angin. Jadi buang angin istinja, ada makruh hukumnya. Jadi kalau kita buang angin nggak harus istinja. Itu berkaitan dengan hukum daripada istinja. Jadi hukum istinja itu wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Jadi hukum istinja itu wajib kalau yang keluar itu adalah air kencing dan kotoran. Maka hukum kita beristinja itu adalah wajib. Alat untuk beristinja itu ada apa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama itu bilma, kemudian yang kedua amil hajari, dengan air atau dengan batu. Ingat, batu bukan pengganti air. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum nggak ada air, kita baru bisa tayamum. Tapi kalau kita mau istinja pakai batu, meskipun di depan kita itu ada bak besar, air semuanya di depan kita, tapi kita malas pakai air. Mau pakai batu aja, boleh. Beda aneh aja gitu kan. Kenapa harus beli batu? Ya kan? Tapi boleh. Apakah batu saja? Tidak, yang sejenis dengan batu. Nah, syaratnya batu itu yang pertama bendanya itu padat, kemudian juga ya bendanya itu suci, kemudian
tidak terhormat. Jangan pula kita buang hajat dengan benda yang padat kayak rotinya. Roti tawar itu kan padat, tapi terhormat tak? Terhormat lah masuk perut kita. Itu pula kita buat istinja, tak boleh, ya kan? Jadi alat untuk istinja itu padat, jamitnya, bendanya kering, kemudian dia meresap. Ini kalau dengan batu yang sejenisnya. Kalau dengan air kan udah ini. Kemudian yang terakhir itu adalah apa? Terhormat, tidak terhormat. Pakai nasi, semokah, pakai semokah, terus istinja kan? Nggak boleh. Ya. Kalau pakai botol bisa nggak istinja? Kan air di dalam botolnya. Bisa nggak? Jamin nggak? Bendanya padat nggak? Hah? Suci nggak? Hah? Suci. Kemudian kering nggak? Meresap nggak? Nggak boleh. Berarti dia harus meresap. Tisu bisa nggak? Kenapa tisu bisa? Karena dia berat. Coba kita keluar dari daerah Belanda, Singapura, mana ada di toiletnya pakai tisu lah orang. Tapi tisu yang basah. Kalau pakai tisu basah nggak boleh. Ya, tisunya harus tisu yang kering. Tuh, yang sering keluar negeri, yang sering keluar negeri ya. Ketemu di luar sana itu kan banyak ini. Sana tuh orang nggak pakai air biasanya, pakai ini, pakai tisu aja. Ya. Penemuan teknologi baru lebih baik ini pakai tisu. Enggak juga sih. Yang lebih baik itu adalah air. Tapi boleh, ingat, batu dan sejenisnya ini bukanlah pengganti daripada air. Dia apa istilahnya? Kalau boleh ketika dua diberi pilihan, kita boleh memilih batu dan boleh juga memilih air. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah air. Pakai batu. Batu. Kalau pakai batu itu yang zat yang terbilang, walaupun bersih secara ainiah, tapi baunya masih ada. Jadi dalam Islam itu dianjurkan lebih diutamakan kalau diberi dua pilihan maka air itu. Tapi yang lebih bagus bagaimana? Yang lebih bagus itu adalah didahulukan pakai batu yang sejenisnya, kemudian diikuti dengan air. Itu dapat sunnahnya. Halah kita seperti itu. Makanya disini dikatakan wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma' awil hajar wa ma fi ma'nahu min kulli jaminin tahirin qaliin wa aw ghairi muhtaram. Ya, wajib itu ketika kita beristinja, ketika yang keluar itu adalah air kecil ataupun air besar dengan air ataupun batu dan semakna dengan batu tersebut dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Walakinil afdalu ayyastan dia awwalan bil ahjar summa yusbihu hasaniyan bil ma'. Kemudian yang paling afdal bagi seorang mustandi, orang-orang yang beristinja tadi, itu yang pertama dengan batu, summa yusbihu hasaniyan bil ma'. Kemudian diikuti yang keduanya itu dengan air. Itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrafin hajarin wahidin. Dan wajib bagi kita mengusap tempat yang ingin kita istinjakan itu 3 kali. Jadi wajibnya itu 3 kali, walaupun sekali bersih, sekali timpa, sekali ini bersih ya, tapi wajib bagi kita 3 kali. Ya, 3 kali itu wajib hukumnya. Walaupun kalau dengan batu, satu batu mempunyai 3 sisi. Nah, walaupun satu batu saja, cuci pakai batu, cuci lagi, tunggu kering, pakai lagi, tapi repot pakai gitu. Ya, air ada nyucinya pakai air gitu kan, tapi pakai batu bisa, batunya satu, sudutnya 3, sisinya 3, atau satu batu itu saja, tapi berkali-kali bisa dengan syarat sudah dipakai, kemudian dicuci sampai kering dipakai lagi. Lama kita nunggu. Dalam kamar mandi pun juga tidak
tidak panas, kapan keringnya gitu. Jadi maka apa tadi? Boleh kita itu beristinja dengan satu batu, tapi mempunyai 3 sisi. Jadi kalau sisinya 3, boleh juga sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Ini sebenarnya sebagai pengetahuan saja. Kayaknya kita jarang juga melakukan. Tapi kalau kita sampai di luar negeri, sampai ke luar kota, bandara biasanya nah itu banyak yang aneh-aneh yang kita temui. Tapi kita siapkanlah tisu kering. Kalau nak masuk pesawat itu siapkan tisu keringnya banyak. Boleh nggak? Boleh. Nabi mengajarkan kayak gitu. Dan itu bukan pengganti air. Dan itu diperbolehkan 3 kali ya. Kemudian wa yajuzu ayyaqtasiru al-mustaji 'ala al-ma' aw 'ala salasati ahjar yulqi bihinna al-mahallu in hasala al-inqa'u biha. Bagi orang yang beristinja diperkenankan hanya menggunakan air atau 3 batu yang digunakan untuk membersihkan tempat najis. Jika tempat tersebut sudah bisa bersih dengan 3 batu. Wa illa zada 'alaihi hatta yunqa. Jika belum bersih maka ditambah usapannya hingga tempatnya bersih. Dan setelah itu wayusan ba'da dzalika at-taslis. Dan setelah itu setelah bersih disunahkan untuk mengulanginya 3 kali. 3 kali wajib hukumnya kita bersihkan. Istinja, kita basuh 3 kali wajib hukumnya. Ternyata dengan 3 kali itu nggak bersih. Lalu bagaimana? Tambah lagi 1 kali lagi jadi 4 kali baru bersih. Maka untuk mengambil sunnahnya tambah lagi 1 kali biar 5. Untuk apa? Untuk mengambil kesunahannya dia disunahkan untuk yang ganjil. Misalkan membersihkannya itu tidak hanya 3 kali, 4 kali belum bersih, 5 kali belum bersih, 6 kali bersih. Sah. Maka kalau kita ingin mengambil sunnahnya tambah 1 kali lagi menjadi 7 kali. Pokoknya mencucinya itu dalam bilangan-bilangan yang ganjil. Itu istinja. Wasyartu ijza'i al-istinja bil hajari alla yajib wal kharidu an najasu wa la yantakilu an mahallu khurujihi wa la yatrahu alaihi najasun akhara ajnabiyyun anhu wa in intafa syartun min dzalika ta'ayyana al-ma'. Syarat istinja menggunakan bisa mencukupi adalah syarat istinja menggunakan batu bisa mencukupi adalah najis yang keluar belum kering, tidak berpindah dari tempat keluarnya dan tidak terkena najis yang lain dan tidak sejenis itu. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus istinja dengan menggunakan air. Jadi dengan batu itu juga ada syarat-syaratnya. Syarat pakai batu itu apa? Yang pertama itu dia najis yang keluar belum kering. Jadi kalau sudah kering, tidak boleh lagi pakai batu. Ini sudah buang air kecil pergi kemana-mana itu. Pas zuhur kayak ingat, saya tadi sudah buang air dulu istinja, pakai batu nggak boleh. Kalau sudah kering kayak gitu. Kemudian yang kedua tidak berpindah. Pas lagi keluarnya itu katanya pindah ke kiri kanannya nggak boleh. Atau kalau kita buang air besar apa namanya? Ceret apa itu? Itu nyebarnya kemana-mana, nggak bisa itu. Ini kalau pakai batu juga nggak boleh, itu harus pakai air. Ya kan? Ingat itu syaratnya harus dia itu belum kering, kemudian tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau menyebarnya kemana-mana, tidak bisa lagi pakai batu. Batu itu hanya bisa membersihkan di sekitaran itu saja. Lalu kalau sudah sampai ke kiri kanan atau belakang, tidak bisa lagi. Maka harus menggunakan. Atau tidak bercampur dengan najis yang lain. Misalkan benda lain, misalkan ketika kita istinja keluar darah, bercampur kan benda itu dengan najis yang lain, maka tidak boleh lagi pakai batu. Jadi syaratnya tidak kering, belum kering, tidak menyebar kemana-mana dan tidak bercampur dengan najis yang lain, maka boleh. Maka kalau dengan itu sudah terpenuhi, maka boleh kita beristinja dengan menggunakan batu. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka kita hanya bisa menggunakan air untuk kita bisa bersuci. Paham ya? Sampai di sini paham tuh? Paham tuh? Paham tuh? Paham tuh nak?
kain tunai itu untuk perempuan. Kain tunai jawabannya sama pahit. Insya Allah kami paham ya. Kemudian yang kedua, etika yang wajib bagi orang buang hajat. Buang hajat ini ada etikanya, bukan sembarangan buang hajat saja. Ada adab-adab yang perlu kita jaga. Salah satunya itu menjauh dari orang, supaya suara-suara yang aneh itu yang terdengar. Ini sudah buang hajat di rumah kamu pula, bertamu pula kita. Suara-suara yang aneh itu keluar. Suara itu, itu jangan keluar daripada adab-adab. Jadi ada adab-adab yang dalam Islam diatur. Gimana caranya supaya tidak terdengar? Nah, ini bisa kita ini hidupkan peran, kan? Supaya yang didengar orang itu apa? Suara keran atau ambil air timbul-timbul ya. Ini dengar suara-suara yang aneh kan enak. Laki-laki kalau tampan hilang tampannya. Apa perempuan yang cantik hilang cantik. Perempuan itu penting, itu sifat malu itu. Kalau ya bina iman. Nah, kayak ini biasanya bapak-bapak yang sering terang-terangan kayak gitu. Dan pakai malu-malunya. Kalau ibu-ibu ini kayaknya itu dijaga. Karena memang perempuan itu diidentik dengan malunya. Kalau perempuan tidak punya malu, pasti masih tak melakukan. Makanya kata para ulama ada 3 sifat yang itu baik untuk perempuan dan itu tidak baik untuk laki-laki. 3 sifat yang baik untuk perempuan dan tidak baik untuk laki-laki. Yang pertama itu adalah apa? Ukhul, sifat pelit. Perempuan boleh pelit, tapi ada catatannya ya. Nah, pelit yang dimaksud di sini pelit seperti apa? Supaya dia tidak meminta banyak-banyak pada suaminya. Jadi boleh perempuan sifat seperti ini boleh. Jangan terlalu menghambur-hamburkan ini, traktir rumah, ayo kita makan disini apa segala macam. Cari yang mencari ininya apa? Mencari duitnya siapa? Suami. Wah, kalau begini, hari Sabtunya, besok hari Minggu itu banyak yang beli di pasar. Ini, itu, dicakir apa segala macam. Sampai ke rumah taruh di lemari apa, wis bagaimana? Giliran suami yang punya duit beli itu minum pakai gelas apa? Nah, gelas hadiah langsung. Ganti pula dengan gelas hadiah daya, pecah hadiah langsung, ganti pula hadiah daya. Padahal cangkir-cangkir yang mewah ini taruh di lemari panjang itu, itulah perempuan. Perempuan itu dia itu tidak tahan digoda apa? Setan. Kalau laki-laki tak tahan digoda kita. Bukannya Nabi Adam itu digoda siapa? Nabi Adam itu siapa yang menggoda? Hawa. Siti Hawa siapa yang menggodakan? Setan. Jadi laki-laki itu tak tahan dia digoda. Nah, ada ibu-ibu, apalagi istri nikah, nah itu mulai dari suaminya. Kayak benci, ngerokok, kan? Gimana yang baru-baru istri saya dah nikah? Itulah. Tapi luar biasa, wanita ini sangat penting. Tapi wanita itu itulah harus ada sifat malu. Itu mahkota yang wanita itu adalah sifat malu yang ada di dalam dirinya. Wanita kalau tidak malu, jadi ada sifat. Kalau wanita itu pelit, bagaimana? Boleh, supaya tidak diminta banyak-banyak pada suaminya. Dimintai, harus pelit, harus berhitungan dengan diberikan oleh suami harta, duit. Ini harus perhitungan, boleh kayak gitu. Tapi dia tidak boleh bersedekah, seperti itu maksudnya. Artinya pelit dalam artian dia menjaga harta suaminya itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian itu jadi aib bagi laki-laki. Laki-laki nggak boleh pelit. Bagi laki-laki itu aib, apalagi pelit dengan istri. Oh, tidak boleh. Jadi aib bagi laki-laki pelit, tapi boleh bagi wanita. Kemudian yang kedua adalah semangat kibur, sombong. Sombong bagi perempuan boleh dalam kondisi tertentu. Tapi ini aib bagi laki-laki, jangan sampai laki-laki sombong. Makanya perempuan itu boleh pakai emas, itu salah satunya. Boleh pakai apa namanya? Walaupun dalam penelitian secara medis, perempuan itu boleh menggunakan itu karena ada atom-atom yang masuk ke dalam lapisan kulit kita, dia bisa dikeluarkan melalui rahim itu secara medis. Tapi pandangan agama gimana? Karena perempuan itu boleh sombong. Karena kalau dia pakai emas, laki-laki ngeri. Wah, ini makanya itu emas begini. Ini anak-anak pejabat ya, bukan level kita, ini bukan kaleng-kaleng yang kayak gini. Ini kan boleh perempuan seperti itu. Sehingga laki-laki itu
Tidak berani dia masing-masing bicara aja, tidak berani nyanyi-nyanyi. Makanya perempuan boleh pakai perhiasan, tapi laki-laki nggak boleh. Ya, laki-laki nggak boleh. Kalau sempat laki-laki pakai emas, pakai cincin, jalan-jalan ditengok sama pengemis-pengemis, mereka akan ingin melakukan itu, tapi mereka tidak punya apa-apa. Mereka membuat orang ingin melakukan itu, tapi orang itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Hibur ini boleh bagi perempuan. Kemudian yang ketiga itu adalah ajun, penakut. Nah, penakut itu boleh, perempuan penakut, malu, penakut, nah itu boleh. Nggak berani. Kalau laki-laki penakut, aib bagi laki-laki penakut. Sempat istrinya dia orang, siapa takut? Ya, boleh. Ya kan? Tapi suami perempuan boleh. Kalau perempuan kayak laki-laki bagaimana nengoknya? Ayo kita bertarung di sini. Bahaya itu. Jadi perempuan itu boleh dia pelit, boleh dia sombong, dan boleh pula dia takut dan malu. Perempuan itu diidentik dengan malu. Makanya surga itu kata para ulama apa? Ada dan yang menjelaskan tentang bidadara, tidak kan? Karena perempuan itu menghayalkan itu. Kalau ada perempuan, karena Ustaz Somad ini apa? Kalau ada perempuan itu yang apa? Yang menginginkan bidadara itu ada masalah dengan ini, dengan otaknya gitu kan? Karena perempuan itu kalau membicarakan tentang laki-laki, mulai dia malu, tentu malu dia. Jangan membicarakan itu. Walaupun dia ganteng, dia tidak mau bicara malu. Itu fitrahnya perempuan. Tapi kalau perempuan ada fitrahnya, sudah ada malu-malu, dia sudah keluar daripada fitrah keperempuanannya, kewanitaan. Jadi makanya surga itu selalu dijelaskan untuk hadiahnya bidadari apa segala macam untuk laki-laki, tapi tidak untuk mungkin perempuan yang khawatir juga mendapatkan hal tersebut. Tapi hanya saja tidak dijelaskan supaya perempuan itu tidak berpikir yang aneh-aneh karena sifat dia punya malu tadi. Apa ya? Sampai di mana tadi? Sampai di sini. Dia ada etika di dalam buang hajat. Jadi jangan suara yang aneh-aneh itu jangan sampai keluar, apalagi itu bertamu ke rumah orang, gak enaknya didengar itu. Ya bisa kita menjauhlah dikit dari suara-suara itu. Tapi kalau tempatnya dekat, kita ambilkan air, kita pancurkan air supaya jangan didengar suara-suara yang tidak baik. Malu bagi kita untuk memberikan suara itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di malu itu bagus, tapi lebih diutamakan bagi perempuan. Malu itu bagus, semuanya bagus memiliki sifat malu, tapi yang diutamakan sifat malu itu adalah untuk perempuan. Kemudian jadi itu salah satu adab di dalam membuang hajat. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbalil qiblah, salah satunya juga. Istiqbalil qiblatil an wa hiyal Ka'bah wa istidbaraha bis-sahra. Bagi orang yang buang hajat di tempat yang lapang wajib untuk menghindar dari menghadap dan membelakangi kiblat yang sekarang. Jadi kalau kita itu buang hajat di tanah lapang itu boleh nggak? Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Tapi tidak boleh menghadap kiblat. Jadi bagi orang yang mau hajat di tempat yang lapang wajib hukumnya untuk menghindari menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Illam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun aw kana wa lam yakun sulusai dirah aw balaghuma wa ba'da anhu akthar min salasati usru'in bi zira'il adamiyyi kama qala Allah. Jika antara dia dan kiblat tidak ada satir atau ada satir namun ukurannya tidak mencapai 2/3 zirah. Ini untuk pengetahuan saja ya. Mungkin kita jarang mengalami hal ini, tapi ini untuk pengetahuan saja. Tentu nanti dalam kondisi-kondisi tertentu kita menemui hal-hal yang seperti ini dan kita paham akan hal tersebut. Kemudian jika antara dia dan kiblat tidak ada satir, satir itu adalah pembatas atau ada pembatasnya namun ukurannya tidak mencapai 2/3 zirah. Atau mencapai 2/3 zirah namun jaraknya dari dia lebih dari 3 zirah dengan ukuran zirahnya anak Adam. Jadi kalau kita tempat sohro di tanah lapang tidak ada pembatas, maka apa?
dia harus memberikan satir pembatas. Buang hajat itu harus dikasih pembatas. Minimal tingginya apa? 2/3 2/3 itu sekitar 40 cm. Dari 35 ke 340. Dikira-kira aja, misalkan penutup di depan kita itu 2/3. Atau dia sampai 2/3, tapi jarak kita dengan satir itu, jarak kita dengan pembatas itu tidak sampai melebihi 3 ziro anak Adam. Berarti 1 ziro yang taruhlah 40 cm. Berarti kalau 3 ziro berapa cm? 120 cm. Jadi jaraknya itu lebih daripada 120 cm. Berarti tidak boleh kita buang hajat di situ. Jadi syaratnya kita itu buang hajat di tanah lapang, misalkan ya, di tanah lapang kita ingin buang hajat, orangnya nggak ada, bisa tempat sepi. Kalau ada tempat sepi, yang mungkin ada orang banyak di sana buang hajat, kan mungkin. Ini di tempat sepi, orang nggak ada, WC nggak ada, betul kita buang hajat. Maka kita buatlah di depan kita itu satir pembatas, minimalnya adalah 40 cm yang ada, 2/3 dan jarak kita dengan dia itu jangan sampai lebih daripada 3 ziro. Ya, kalau lebih dari 3 ziro maka tidak boleh kita buang hajat. Paham ya? Paham? Nah, itu salah satu daripada etika kita buang hajat. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyarti al-madhkur illa al-bina' al-mu'adda li qada'il hajat wala hurmata fihi mutlaqan. Dalam hal ini hukum buang hajat di dalam bangunan sama seperti di tanah lapang, yaitu dengan syarat yang telah dijelaskan. Kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat, maka tidak ada hukum haram secara mutlak di sana. Jadi kalau di dalam bangunan yang lapang, misalkan taruhlah ada bangunan yang besar, WC-nya di tengah-tengah. Jadi jaraknya itu pembatasnya nggak ada, jaraknya jauh lebih daripada 3 ziro, maka nggak boleh. Maka dia harus membuat pembatas yang sama seperti tidak dalam bangunan. Tapi kalau memang bangunan itu dikhususkan untuk buang hajat seperti WC, maka tidak ada keharaman. Jadi ke WC yang kita sekarang, seandainya dia menghadap kiblat saja, masih boleh kita. Tidak apa-apa menghadap kiblat karena dia sudah menjadi tempat khusus untuk buang hajat. Ya. Nah, kalau WC-WC yang sekarang kita mau, tidak apa-apa menghadap kiblat. Tapi kalau dia di tanah lapang, baru tidak boleh kita menghadap kiblat. Atau WC-nya itu bukan kamar mandi, maksudnya apa? Bukan kamar mandi, kita ingin buang hajat di dalam bangunan yang besar, tapi tempat pembuangan itu jauh jaraknya tadi. Paham? Nah, itu salah satu daripada bagaimana adab-adab kita di dalam buang hajat. Kiblat maksudnya kiblat apa? Kiblat yang pertama itu apa? Kalau kita menghadap kiblat yang sekarang itu maksudnya Ka'bah. Itu disebutkan tadi. Kiblat yang pertama. Kiblat yang lama itu menghadap Baitul Muqaddas. Itu Baitul Maqdis, Palestina. Jadi kalau kita buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis, mana arah Baitul Maqdis? Timur, barat, apa? Nah, kalau menghadap itu punya makna. Jadi jangan berarti kita harus menghindari menghadap kiblat dengan menghadap kiblat yang lama, yang ini adalah Baitul Maqdis. Kalau menghadap kiblat itu haram hukumnya kalau di tanah lapang dan tidak di dalam WC, kemudian menghadap kepada Baitul Muqaddas, maka itu hukumnya makruh. Nah, gitu. Itu tadi wa kharaja bi qaulina al, maka nakiblatan awalan ka Baitul Muqaddas pasti baru istiqbalu makruh. Dengan ucapan kata pengarang kitab ini, kiblat yang sekarang itu adalah mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu seperti Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan membelakanginya adalah makruh. Nah, ini wajib kita untuk menghindari hal-hal yang sudah disebutkan. Kemudian etika yang sunnah bagi orang yang buang hajat. Ini sunnah kita melakukan ini. Apa saja? Wajib kita dimunadban qadil hajat al-baul wal ghaid fil ma' ar-raqid
Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan buang air besar di air yang diam dan tidak mengalir. Air yang diam tidak mengalir, maka sunnah bagi kita untuk tidak melakukan hal itu. Jangan sampai kita membuang hajat di situ. Dianjurkan untuk tidak membuang hajat di situ. Amal jari fayukrahu fil qalil minhu dunal katsir lakinil aula ijtinabu. Adapun air yang mengalir, maka dimakruhkan buang hajat di air yang mengalir tersebut, yang sedikit tidak yang banyak, akan tetapi yang lebih utama adalah menghindarinya. Jadi kalau airnya mengalir tapi sedikit, maka disunahkan untuk kita tidak membuang hajat di situ. Kemudian wabahasa An-Nawawi tahlimahu fil qalil jarian aw raqidan. Namun pendapat Imam An-Nawawi, ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i, membahas bahwa hukumnya haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir ataupun diam. Kata Imam Nawawi juga dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah haram. Tapi boleh kita mengambil pendapat, boleh kita mengambil pendapat sunnah, dan boleh juga kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa buang hajat itu hukumnya haram di tempat air yang mengalir tapi airnya sedikit. Kemudian wajib ditanibu aidan al-baul wal qa'id tahta syajarah al-musmirah waqtat zamarati wa ghairi. Dan juga sunnah bagi orang yang buang hajat untuk menghindari kencing dan berak di bawah pohon yang bisa berbuah, baik di waktu ada buahnya ataupun tidak. Yang sampai kita buang hajat di bawah batang pohon yang ada buahnya, yang berbuah maksudnya, walaupun dia nggak ada buah. Di bawah batang pisang misalkan, tidak boleh, ya, tidak boleh, bukan tidak boleh, disunahkan untuk menghindari itu, karena ini berpengaruh terhadap tumbuhannya mungkin. Jadi orang-orang yang ingin memantau, melihat tumbuh-tumbuhannya, ternyata kita sudah buang hajat. Apalagi buang hajat itu adalah buang air besar, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Maka dalam keadaan darurat, mungkin kita diperbolehkan, tidak ada tempat lain misalkan, dengan cara-cara, dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan tadi, maka dihindarkan kita untuk menjauhi hal tersebut. Kemudian jadi kalau pohon berbuah, hati-hati jangan sampai kita buang hajat di rambutan. Walaupun dia tidak berbuah, jangan sampai kita buang hajat di situ, buang air kecil, kan? Ya, disunahkan. Ini disunahkan ya untuk tidak melakukan itu. Ya, tapi kalau dalam keadaan tertentu maka diperbolehkan. Wajadatan ibu matu kiro victory al-masluki linnas, dan sunnah menghindari apa yang telah disebutkan di atas di jalan yang dilewati manusia. Ya, jalan ini buang air kecil di situ ngapain? Itu supaya kita, walaupun orangnya sepi, tapi jalannya itu dilalui orang, maka disunahkan kita untuk tidak melakukan itu. Kemudian wafi maudhi'il dhilli doifat soifat wafi maudhi'il syamsi syitaan, di tempat berteduh saat musim kemarau dan di tempat berjemur saat musim dingin. Ada tempat-tempat yang orang berjemur di sini, kita berjemur di situ jangan. Ataupun kita melihat ada pohon tempat orang berteduh, kita buang hajat mulai di situ, maka tidak diperbolehkan. Jadi dianjurkan untuk menghindari melakukan hal tersebut. Wafis sapi, dan di lubang yang ada di tanah. Wafis sapi, dan di lubang yang ada tanah, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah. Jadi itu wafis sapi dalam lubang. Kita tengok lubang, kita buang hajat itu. Tidak boleh, disunahkan kita tidak melakukan itu. Jangan kita melakukan itu. Kita nggak tahu apa kerja orang dalam itu, kan? Orang lagi apa musyawarah besar-besaran mungkin di dalam lubang itu, datang pula banjir bandang yang mencuri apa-apa mereka, rusak piring-piring makannya, kan marah bukan ya. Jadi kalau bisa janganlah kita melakukan hal tersebut. Apa ya? Nah, ini ada yang sunnah, ada hal yang banyak. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada hari ini. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.